Hai Tuan Sir kembali. Kali ini aku akan membahas 10 Pokemon yang tidak sesuai dengan tipenya. Ada beberapa Pokemon yang sangat disukai oleh penggemar, tapi sayangnya terkadang tipenya tidak sesuai dengan apa yang terlihat di luarnya. Semacam melihat bentuknya seperti binatang air, tapi tidak memiliki tipe air. Atau desainnya memiliki unsur alam, tapi tidak memiliki tipe rumput. Ya, seperti itulah pokoknya. Jadi terkadang ada orang-orang yang merasa agak gregetan ketika melihat tipe Pokemon yang tidak sesuai dengan apa yang terlihat dan apa yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Kira-kira apa sajakah Pokemon-Pokemon tersebut? Atau salah satunya adalah Pokemon favoritmu? Baiklah, mari kita masuk ke daftarnya. Ayo. Among Us. Sebenarnya ini hampir berlaku untuk semua Pokemon yang terinspirasi dari jamur. Tapi Among Us adalah Pokemon pertama yang dimana ini beneran seperti jamur. Jamur dengan kepala Pokeball. Umumnya Pokemon tipe Grass didasarkan pada tumbuhan atau hal-hal yang berkaitan dengan tanaman. Tetapi Among Us tidak sama sekali mendefinisikan tentang tumbuhan. Mungkin ada yang berpikir, lah kan jamur tanaman. Tapi sebenarnya jamur bukan tanaman. Jadinya dengan adanya tipe ini, bisa saja menyesatkan pemahaman orang-orang tentang jamur. Ini kesalahannya ya kan? Karena kemungkinan orang-orang akan berpikir jika jamur adalah tanaman. Jika Among Us adalah jamur, maka akan lebih cocok jika ia mendapatkan tipe racun, jika memang itu jamur beracun. Runerigus. Evolusi varian Yamash dari Galar yang berubah menjadi Runerigus. Ia seperti lukisan di batu atau gua yang sedang berkeliaran di dunia Pokemon. Dan benar-benar seperti lempengan bebatuan gua atau apapun yang berkaitan dengan masa prasejarah, kemudian hidup seperti Pokemon ini. Dan banyak juga penggemar yang berasumsi jika sebenarnya Runerigus didasarkan pada konsep Viking Runestone, sebuah batu yang memiliki ukiran untuk mewakili para Viking yang telah gugur. Dan batu-batu ini ditemukan di Inggris Raya seperti inspirasi dari Galar region itu sendiri. Jadinya sebenarnya Runerigus lebih cocok menjadi Pokemon dengan tipe Ghost and Rock ketimbang Ghost and Ground. Bahkan ia lebih banyak mempelajari kekuatan tipe Rock daripada tipe Ground. Dan secara penampilannya juga lebih mirip seperti batu yang dirasuki oleh arwah. Blissey. Setelah tipe Fairy diperkenalkan di generasi ke-6, ada beberapa Pokemon yang dari generasi sebelumnya yang tidak memiliki tipe ini diberikan sesuai apa yang terlihat seperti Fairy. Semuanya disesuaikan dengan kemampuan dan penampilan yang dimana selaras dengan para peri. Dan sebenarnya agak membingungkan kenapa Blissey dan keluarganya tidak memiliki tipe ini. Karena sama seperti beberapa Pokemon tipe Fairy lainnya, mereka memiliki penampilan yang ramah, lucu, menawan, baik hati, dan biasanya warnanya pink, sama seperti mereka ini. Mereka juga bisa membawa kebahagiaan dan keceriaan bagi banyak orang dan juga Pokemon. Dan kita tahu jika Blissey dan praevolusinya selalu bekerja sebagai partner Nurse Joy. Jadi sangat sesuai dengan istilah peri. Mereka juga bisa mempelajari kekuatan peri. Tapi ya kenapa mereka tidak bertipe Fairy? Lucario. Lucario adalah salah satu dari banyaknya Pokemon yang mampu merasakan aura dari orang-orang dan juga Pokemon lain. Ia juga bisa melakukan telepati dengan pelatihnya. Nah, biasanya kemampuan seperti ini selalu berkaitan dengan tipe Psychic. Tapi sayangnya Lucario tidak memiliki typing ini. Bahkan memasuki Gen 8, Lucario lebih banyak mempelajari move-move Pokemon tipe Psychic ketimbang typing Steel. Dan hampir keseluruhan desain Lucario agak jarang menampilkan sisi baja di tubuhnya. Sebenarnya akan lebih pas jika Lucario bisa mendapatkan tipe Psychic sesuai kemampuan dan penampilannya. Stantler. Stantler memiliki kemampuan untuk menciptakan ilusi visual untuk mengelabuhi dan membingungkan para pemburu. Ia bisa mempermainkan pikiran orang-orang untuk mempertahankan dirinya, bisa membuat pusing dan juga bisa membuat orang-orang berpikir jika mereka tidak menginjak tanah. Dan sekali lagi sebenarnya ini mengacu pada tipe Psychic. Tapi nyatanya tanpa ada alasan yang jelas, Stantler malah terjebak dengan tipe normalnya. Kemampuan ekstrasensorinya saja sudah bisa membuatnya mendapatkan tipe Psychic, atau seenggaknya normal Psychic. Meskipun evolusinya di Legend Arceus memiliki tipe normal Psychic, tapi akan lebih bagus juga ya kan si Stantler ini memiliki tipe yang sama. Dunsparce. Tipe normal adalah bagian dari Dunsparce yang dimana tipe ini secara misterius tidak memiliki hubungan dengan tipe lainnya. Dunsparce adalah Pokemon lucu yang tinggal di gua-gua di bawah tanah. Ia membuat rumah dari pasir dan juga tanah. Ia juga mampu mempelajari move tipe Ground.
Ya, setidaknya mempertimbangkan beberapa hal ini, agak aneh mengapa Dunsparce tidak memiliki tipe ground. Habitatnya sudah paling cocok menjadikan Dunsparce sebagai Pokemon tipe ground. Seenggaknya lah normal ground gitu kan. Lugia. Beberapa orang yang menemukan Lugia terkadang berpikir jika ia adalah Pokemon tipe air. Banyak hal yang bisa mendukung Pokemon ini harus memiliki tipe water. Ia adalah Pokemon legendary besar yang menyelam di dasar laut untuk menghindari kehancuran dari kepakan sayapnya. Lugia sendiri dikategorikan sebagai Pokemon diving. Sudah jelas ini merujuk pada water. Ia juga mempelajari beberapa move water lumayan banyak. Jadi agak membingungkan mengapa ia malah memiliki kombinasi typing Psychic and Flying, bukan Water and Flying. Luxray. Luxray adalah Pokemon tipe elektrik yang cukup kuat dan sangat terpakai dalam permainan. Selain itu, desain Pokemon ini juga mengesankan dengan tampilan sangarnya. Bulu tebal hitamnya mempertegas desainnya yang penuh kegelapan. Umumnya, tampilan seperti ini biasanya merujuk pada typing Dark. Tapi nyatanya Luxray hanya bertipe pure elektrik. Beberapa move yang ia pelajari juga merujuk pada tipe Dark. Akan sangat menarik jika Pokemon ini memiliki kombinasi typing Electric and Dark. Florges. Florges adalah seekor garden Pokemon. Dari penampilan, Pokemon ini dominan terlihat seperti bunga segar yang sangat cantik. Dan kekuatan yang ia lancarkan seimbang antara Fairy dan Grass. Jadi mengapa Pokemon ini hanyalah seekor peri? Ia cocok jika digabungkan menjadi peri alam, atau Pokemon dengan kombinasi typing Fairy and Grass. Untuk yang pertama kali melihatnya, pasti juga bakalan mikir Florges adalah Pokemon tipe Grass. Grapploct. Dan terakhir ada Pokemon tipe Fighting yang bisa mengunci tubuh lawannya. Penampilan Grapploct adalah seekor gurita besar bertopeng dan berwarna biru. Orang-orang terkadang salah mengira jika Pokemon ini adalah Pokemon tipe Water. Tapi nyatanya ia adalah Pokemon tipe Fighting. Mungkin jika ditambahkan dengan Water, Grapploct akan lebih masuk akal. Kekuatan yang ia pelajari juga ada dari tipe Water. Dan jangan lupakan bentuknya yang merupakan gurita, hewan yang tinggal di air. Ditambah lagi warnanya yang biru. Dan itulah beberapa Pokemon dengan tipe atau kombinasi tipe yang cukup tidak sesuai dengan apa yang terlihat dan yang didatakan. Karena biasanya tipe Pokemon juga dipengaruhi oleh Pokédex-nya. Jadi beberapa Pokemon ini sebenarnya cukup mendukung untuk mendapatkan typing yang sesuai. Beberapa dari mereka meleset dari pemahaman orang-orang. Sebagai penggemar, pastinya wajar jika ada yang menilai jika tipe Pokemon tersebut tidak sesuai. Karena terasa janggal aja gitu liatnya. Tapi itulah dunia Pokemon, penuh dengan misteri dan keunikan. Baiklah, jika ada yang lain silahkan tambahkan saja di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung Tuan Sir dengan menekan tombol like dan juga subscribe. Tuan Sir pamit, kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!